mendapatkan kekurangan biaya awal yang sangat tinggi atau biaya proses kerja di Jepang yang sangat tinggi ya, akan mendapatkan tekanan kerja yang tinggi ya teman-teman. Mengenal Jepang sebagai negara maju ya, bekerja di Jepang dan menjadi salah satu pondasi juga atau putusan yang teman-teman akan ambil ya, baik itu lanjut atau tidak, baik itu baik atau tidak, semua ada di putusan teman-teman ya. Saya hanya memberikan informasi ya, memberikan pengalaman-pengalaman yang saya telah alami baik secara pribadi maupun secara Minasan konnichiwa, Maura desu. Ya teman-teman, kembali lagi ya dengan saya Maulana. Di video ini saya akan membahas ya tentang kekurangan ya atau hal-hal yang tidak enak yang akan kita dapatkan ketika kita kerja di Jepang ya teman-teman ya. Nah, sebelum ke situ ya, ketika kita kerja di Jepang itu akan mendapatkan hal-hal yang kita tidak dapatkan ketika kita kerja di negara sendiri teman-teman ya, baik itu kelebihan ataupun kekurangan ya. Nah, oleh karena itu sebelum teman-teman memutuskan untuk kerja di Jepang, teman-teman juga harus mengetahui apa saja hal tersebut ya, apa saja kelebihan yang akan teman-teman dapatkan di Jepang, apa saja kekurangan yang akan teman-teman dapatkan di Jepang ya. Nah, oleh sebab itu di video ini ya saya akan menjelaskan ya kekurangannya ya teman-teman ya ketika teman-teman kerja di Jepang, dan itu akan menjadi suatu pertimbangan juga, suatu putusan juga yang akan diambil teman-teman sendiri ya, akan bekerja di Jepang atau tidaknya ya teman-teman ya. Dan juga kalau teman-teman tidak ada minat untuk bekerja di Jepang pun, ini sebagai pengetahuan saja ya teman-teman ya, pengetahuan kita sendiri ya, bahwa tidak seenak itu ya kita kerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi, dengan suasana kerja yang enak, dengan negara yang bagus ya, dengan kesejahteraan yang sangat memadai ya. Itu juga banyak kekurangan-kekurangan yang kita tidak tahu, kekurangan-kekurangan yang kita tidak sadari ya teman-teman ya. Dan di video ini saya akan membahas kekurangan tersebut ya teman-teman ya. Oleh karena itu teman-teman bisa simak video ini sampai selesai ya, karena kan sangat-sangat membantu ya teman-teman ya, akan sangat-sangat menambah wawasan teman-teman juga ya terkait bekerja di Jepang ya teman-teman ya. Mari kita langsung saja ya untuk poin yang pertama ya. Saya akan menjelaskan ini ada 8 poin teman-teman ya, 8 poin kekurangan yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman kerja di Jepang ya, atau hal-hal yang tidak enak ya yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman bekerja di Jepang. Nah, untuk poin yang pertama ya teman-teman ya, teman-teman akan mendapatkan kekurangan biaya awal yang sangat tinggi atau biaya proses kerja di Jepang yang sangat tinggi ya. Itu akan menjadi pertimbangan juga ketika teman-teman ingin bekerja di Jepang. Teman-teman juga harus mempersiapkan modal atau biaya yang besar ya teman-teman untuk teman-teman bekerja di luar negeri ya, atau di Jepang ini ya. Terkait biaya, teman-teman tidak hanya membayar biaya pesawat doang ya teman-teman ya, karena Jepang ini termasuk negara maju ya, jadi teman-teman harus mengurus dokumen-dokumen ya atau visa yang perlu teman-teman proses ya, karena nggak cuman paspor saja ya yang kita butuhkan ketika kita bekerja di Jepang ya teman-teman. Berbeda dengan teman-teman ketika bekerja sesama di negara berkembang ya teman-teman ya. Teman-teman mungkin tidak diberatkan di biaya dokumennya teman-teman ya, karena tidak diharuskan membuat visa dan segala macam ya, atau dokumen-dokumen atau sertifikat-sertifikat yang dibutuhkan di negara tersebut ya teman-teman ya. Karena ini akan mengurus untuk proses bekerja di Jepang ya, jadi tidak hanya teman-teman memerlukan biaya tiket pesawat doang ya, atau tiket transportasi doang ya, teman-teman juga harus mempersiapkan biaya untuk pengurusan dokumen, pengurusan sertifikat. Ketika teman-teman mengharuskan mempunyai sertifikat ya, entah itu sertifikat bahasa Jepang atau sertifikat skill ya teman-teman ya.
dalam teman-teman bekerja di bidang yang teman-teman tuju ya teman-teman ya. Itu poin yang pertama ya teman-teman. Untuk poin yang kedua teman-teman akan dapat kekurangan tentang kendala bahasa dan komunikasi ya teman-teman ya. Ngomong-ngomong bekerja di Jepang, teman-teman juga harus menguasai bahasa Jepang juga ya teman-teman ya, karena kita akan bekerja di luar negeri ya, bekerja di negeri orang ya. Jadi teman-teman harus menguasai bahasa Jepangnya ya, karena untuk kebutuhan komunikasi teman-teman ketika sehari-hari ataupun ketika bekerja ya teman-teman ya. Ketika teman-teman ngobrol sama teman-teman yang lainnya atau rekan-rekan orang Indonesia atau teman-teman rekan-rekan orang Jepang ya, dalam bekerja juga ya teman-teman harus memerlukan komunikasi yang baik ya teman-teman ya. Oleh karena itu bahasa Jepang itu menjadi suatu kendala teman-teman ya, untuk kita semua yang ingin bekerja di Jepang ya teman-teman ya. Alangkah baiknya sebelum teman-teman memutuskan bekerja di Jepang, teman-teman harus mempersiapkan poin tersebut ya teman-teman ya, atau persiapan bahasa tersebut ya, agar supaya teman-teman tidak menjadi bumerang juga ya, tidak menjadi tamparan juga ya. Ketika sudah di sini baru ternyata ya sepenting ini ya bahasa Jepang yang akan kita butuhkan ya ketika kita bekerja di Jepang ya teman-teman ya. Itu untuk poin yang kedua ya teman-teman ya. Nah untuk poin yang ketiga ini jarak dengan keluarga yang jauh ya teman-teman ya. Mengingat kita ingin bekerja di luar negeri ya, tentunya ya kita juga akan mendapatkan resiko jauh dengan keluarga ya teman-teman ya. Oleh karena itu menjadi salah satu kekurangan ketika kita ingin bekerja di Jepang ya teman-teman ya. Kita akan jauh dari keluarga ya, kita akan jauh dari pacar ya mungkin ya, kita akan jauh dari orang tua, kita akan jauh dari anak bagi yang sudah berkeluarga ya, kita akan jauh dari istri ya ketika kita sudah berkeluarga juga ya. Jadi itu menjadi sangat kurang ya ketika kita ingin bekerja di luar negeri ya, tentunya tepatnya di Jepang ya teman-teman ya. Oleh karena itu kekurangan ini akan menjadi pertimbangan juga ketika teman-teman memutuskan untuk bekerja di Jepang ya teman-teman ya, karena bekerja di Jepang atau bekerja di luar negeri itu bukan hanya 1-2 bulan ya, melainkan hitungan tahun ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mempersiapkan resiko-resiko itu ya, kekurangan-kekurangan itu yang teman-teman akan dapatkan ketika teman-teman bekerja di luar negeri ya, tepatnya di Jepang ya teman-teman ya. Nah itu salah satu poin ya, itu poin yang ketiga ya dari kekurangan ketika kita bekerja di Jepang ya teman-teman. Nah untuk poin yang keempat, teman-teman akan mendapatkan tekanan kerja yang tinggi ya teman-teman. Mengenal Jepang sebagai negara maju ya, kita sebagai pekerja pun harus mempersiapkan tekanan kerja yang tinggi ya di negara maju ya, karena Jepang ini terkenal disiplin dan bekerja keras ya, etos kerja yang baik, sangat menghargai pekerjaan, sangat menghargai waktu, sangat detail ya peraturan dalam bekerja ya teman-teman ya, dan menjaga prosedur pekerjaan teman-teman ya. Jadi teman-teman pasti akan mendapatkan tekanan kerja yang sangat membuat teman-teman merasa lelah ya, capek ya teman-teman ya. Dan itu salah satu pertimbangan juga untuk teman-teman memutuskan bekerja di Jepang ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya karena memang Jepang ini negara maju ya, jadi tekanan kerjanya juga sangat tinggi ya teman-teman ya. Tekanan kerja yang tinggi bukan hanya dialami kita sebagai pekerja asing di Jepang teman-teman ya. Begitu pula orang Jepangnya pun yang asli pribumi di sini itu juga mendapatkan tekanan yang sangat keras ya teman-teman ya. Saya lihat juga ya yang video-video tersebar di internet juga ya terkait tekanan kerja yang tinggi ya, atau stres, bisa depresi, itu ya termasuk juga didapat dari pekerja yang ada di Jepang ya teman-teman ya. Misalnya depresi ya, menjerit di jalanan atau memukul sesuatu, itu ya kebanyakan ya dari Jepang ya teman-teman, karena memang tekanannya sangat tinggi, benar-benar sangat tinggi ya teman-teman ya. Nah itu teman-teman harus mempersiapkan itu semua ya, mempersiapkan mental segala macam ya, untuk persiapan teman-teman bekerja di luar negeri ya teman-teman ya. Itu
poin yang keempat ya teman-teman ya, yang teman-teman harus perhatikan ya teman-teman ya. Kemudian untuk poin yang kelima itu teman-teman akan dapatkan kekurangan, yaitu kesenjangan budaya teman-teman ya. Mengingat kita bekerja di luar negeri ya, bekerja di luar Indonesia ya, tepatnya di Jepang ya, kita akan mendapatkan kesenjangan budaya sangat berbeda dengan negara kita ya teman-teman ya. Apa perbedaannya? Ya sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Ya untuk hal-hal yang sering kita ketahui ya, kayak perbedaan budaya waktu ya, memperhatikan waktu ya, atau budaya agama yang sangat berbeda ya. Kita di Indonesia ada waktu sholat, ketika kita istirahat bisa sholat, dan ketika di Jepang pun kita tidak bisa dapatkan itu semua teman-teman ya. Belum tentu ya, maksudnya belum tentu ya. Ada yang juga kaisa atau pabrik yang baik ya, bisa menyediakan tempat sholat atau menyediakan ruang untuk kita sembahyang gitu ya. Itu perbedaan budaya teman-teman. Salah satu perbedaan budaya yang akan kita dapatkan ketika kita bekerja di Jepang ya. Budaya salam ya. Ketika kita bertemu orang, baik itu orang baru ataupun orang lama ya, kita harus memberikan salam ya. Kalau di kita ya assalamualaikum ya, atau om swastiastu gitu ya, dan yang lain-lainnya. Kalau di sini juga harus seperti itu ya teman-teman ya. Sekiranya seperti itu ya teman-teman ya, perbedaan budaya ya teman-teman ya. Banyak lagi yang saya belum tahu juga ya perbedaan budaya. Yang jelas ya kurang lebih ya seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin dari teman-teman ada yang lebih tahu ya, mungkin bisa ditambahin atau dikoreksi ya teman-teman ya. Banyak juga ya perbedaan budaya ya teman-teman ya, yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman bekerja di Jepang. Nah itu merupakan salah satu kekurangan juga ya, menurut saya ya, karena memang sangat terpengaruh juga ya ketika kita berbeda budaya teman-teman ya. Ya budaya saya seperti ini ya, budaya di sini ya seperti ini. Jadi ya ketika teman-teman di sini pun harus belajar budaya tersebut ya, supaya teman-teman tidak merasa asing ya teman-teman ya. Teman-teman juga akan menjadi kelompok tersebut ya teman-teman ya. Jadi ya kurang lebih seperti itu ya kekurangannya ya. Mau nggak mau ya teman-teman harus belajar budaya itu ya teman-teman ya, karena teman-teman tinggal di negara ini ya teman-teman, negara Jepang ini ya. Itu poin yang kelima. Untuk poin yang keenam, teman-teman akan mendapatkan jam kerja yang sangat panjang teman-teman. Kenapa jam kerja yang sangat panjang? Karena di Jepang ini terkenal dengan bekerja keras banget ya teman-teman ya. Jadi ya teman-teman mempersiapkan tenaga dan seluruhnya ya untuk bekerja dengan panjang di Jepang ya, jam kerja yang sangat panjang ya. Teman-teman harus siap mental, fisik ya, mental termasuk ya kesehatan kita ya, kesehatan pikiran juga ya. Karena kan kalau sudah capek kan ya capek semua ya teman-teman ya, capek badan, capek pikiran. Jadi ya teman-teman harus mempersiapkan semuanya itu ya. Walaupun gak semuanya perusahaan-perusahaan Jepang menuntut jam kerja yang sangat tinggi ya, tetapi ini sebuah hal yang harus diperhatikan ya, hal yang harus disiapkan ketika teman-teman ingin bekerja di Jepang ya teman-teman ya. Karena orang Jepang sendiri pun banyak sekali yang suka pulang malam ya, itu ya kerja teman-teman ya, bukan main ya teman-teman ya, bukan yang lain ya. Dia tuh ya kerja di kantor ya, bertanggung jawab dengan tugas-tugasnya yang belum selesai, belum juga nanti dimarahin sama atasannya, ini ada yang salah apa seperti itu ya. Itu ya orang Jepang yang pulang malam itu ya bekerja ya teman-teman ya. Jadi ya sangat-sangat kurang ya, sangat-sangat tidak enak ya, karena kita kan bekerja ya juga membutuhkan waktu untuk istirahat juga ya teman-teman ya. Bukan hanya orang Jepang yang mendapatkan jam kerja yang panjang, kita sebagai orang asing pun kadang-kadang dituntut untuk bekerja dengan jam yang sangat panjang ya teman-teman ya. Mengingat di Jepang ini krisis populasi ya, jadi ya mau nggak mau ketika orderan lagi banyak-banyaknya, ketika pabrik lagi rame ya, banyak orderan ya teman-teman, harus bekerja lebih panjang ya, karena nggak ada orang lagi ya selain kita sendiri ya.
termasuk orang Jepangnya pun ya kadang ya sudah sangat panjang ya kerjanya. Jadi ya kita pun akan menjadi kambing ya, atau apa itu ya, atau korban ya, sebagai sebagai tenaga kerja yang dituntut untuk bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, teman-teman ya. Oleh sebab itu, ini salah satu poin yang harus teman-teman persiapkan, poin yang harus teman-teman ketahui ya sebelum kerja di Jepang, yaitu salah satu kekurangan ya dari 8 poin yang akan saya sebutkan ini. Nah, ini salah satu poin yang ke-6, teman-teman ya. Nah, untuk poin yang ke-7, teman-teman akan mendapatkan kekurangan, yaitu keseimbangan kerja dan keseimbangan hidup yang sangat sulit, teman-teman ya. Mengingat kita kerja di Jepang ya, dengan jam kerja yang sangat tinggi, jam kerja sangat panjang ya, tuntutannya sangat besar, tekanannya sangat tinggi ya. Itu akan menyebabkan kesulitan pada diri kita ya untuk menyeimbangkan antara kerja dan hidup kita sendiri, teman-teman ya. Nah, banyak dari kita ya ataupun orang Jepang yang lainnya pun sulit untuk menghadapi kesulitan yang seperti ini, teman-teman ya. Karena tidak balance ya antara bekerja dengan kehidupan kita ya. Bahkan seolah-olah hidup kita pun mikirin kerjaannya, teman-teman ya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Karena tekanan yang sangat tinggi ya. Jadi kita harus mempersiapkan hal-hal ini ya, hal-hal yang teman-teman harus perhatikan ya, atau kekurangan yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman bekerja di Jepang ya, teman-teman ya. Salah satunya ya keseimbangan antara kerja dan hidup kita sendiri ya. Karena kita sebagai makhluk hidup, kita juga harus memikirkan kehidupan kita sendiri, teman-teman ya. Nggak cuman kerja doang ya gitu ya. Karena ya kita punya istirahat, kita perlu istirahat ya, kita punya keluarga juga yang harus dikabarin ya. Ya juga ya itu harus seimbang juga ya, teman-teman ya. Itu poin yang kurang ya ketika kita bekerja di Jepang ya, yang akan kita dapatkan. Itu untuk poin yang ke-7. Terus kemudian untuk poin yang terakhir ya, atau poin yang ke-8 menurut saya, yaitu persaingan yang sangat ketat, teman-teman ya. Mengapa saya bisa mengatakan persaingan yang sangat ketat? Karena mengingat kita bekerja di negara maju, kita juga akan menghadapi persaingan antar pekerja juga ya, teman-teman ya. Baik antar pekerja orang lain dengan pekerja pribumi, begitu pula pekerja antar pekerja sesama Indonesia juga ya, teman-teman ya. Kenapa persaingan ya? Kita akan mendapatkan lemparan ya, atau tamparan bola mungkin ya, salah satu bahasa lainnya ya. Ketika kita tidak mempersiapkan persaingan tersebut ya, apa yang harus kita persiapkan tentang persaingan tersebut ya, kita harus benar-benar kayak loyalitas ya, akan dinilai dari loyalitas mungkin ya, atau dari komunikasi kita dalam bekerja, atau hasil pekerjaan kita yang telah kita lakukan ya, sikap kita terhadap atasan atau teman-teman pekerja yang lainnya. Itu juga akan menjadikan persaingan yang ketat, teman-teman ya, karena akan dinilai juga ya untuk kenaikan gaji mungkin ya, atau untuk kenaikan benefit yang lainnya ya, teman-teman ya, atau fasilitas yang akan kita dapatkan ya, atau untuk sebagai poin plus ketika kita ingin jangka panjang bekerja di suatu pabrik tersebut ya, teman-teman ya. Akan menjadi poin-poin yang akan dipertimbangkan oleh pabrik ya, oleh perusahaan kita ya, ketika kita ingin mengajukan bekerja lebih lama di perusahaan tersebut, teman-teman ya. Jadi kita tidak hanya bersaing dengan sesama orang Indonesia ya, teman-teman ya. Kita juga kadang dituntut bersaing dengan orang Jepangnya langsung ya. Karena atasan orang Jepang itu malah kadang tidak memandang kita sebagai orang asing ya. Kita disamakan saja ya seperti orang Jepang ya, teman-teman ya. Jadi ya kita harus bersaing juga ya, entah itu dalam pekerjaan. Tapi itu teman-teman tidak perlu khawatir ya, karena orang Jepang pun kadang gak sehebat itu yang kita pikirkan ya, teman-teman ya. Kadang ada yang di bawah kita ya, istilahnya ya masih belajar ya, belum tahu mengoperasikan mesin inilah, mesin itulah, belum tahu pengalaman yang lebih banyak lah, istilahnya seperti itu ya. Itu teman-teman jangan minder juga ya ketika teman-teman melakukan persaingan dengan orang Jepangnya ya, teman-teman ya. Ya kurang lebih mungkin seperti itu ya, teman-teman ya. Persaingan kekurangan yang akan teman-teman dapatkan ketika
bekerja di Jepang. Tentunya apa, termasuk poin yang tadi ya, persaingan. Mungkin itu saja ya teman-teman ya, ke salah satu apa, sebagian kecil lah dari sebagian besar ya poin-poin atau kekurangan yang saya ketahui ketika teman-teman ingin bekerja di Jepang atau ketika teman-teman bekerja di Jepang ya teman-teman ya. Oke, mungkin kurang lebihnya seperti itu ya. Semoga video ini atau materi ini akan membantu teman-teman, membantu untuk mempertimbangkan teman-teman ketika ingin bekerja di Jepang, dan menjadi salah satu pondasi juga atau putusan yang teman-teman akan ambil ya, baik itu lanjut atau tidak, baik itu baik atau tidak, semua ada di putusan teman-teman ya. Saya hanya memberikan informasi ya, memberikan pengalaman-pengalaman yang saya telah alami baik secara pribadi maupun secara global ya, atau teman-teman saya atau pihak-pihak yang lainnya teman-teman ya, dari berbagai cerita yang saya dengar ya. Mungkin kurang lebih seperti itu dari saya teman-teman ya. Bila mana ada kekurangan atau kesalahan dalam pengucapan atau penyampaian yang saya ucapkan ya, penyampaian yang saya utarakan, mohon maaf untuk teman-teman semuanya. Dan bila mana teman-teman semuanya lebih tahu ya, bisa dikoreksi bareng-bareng atau diskusi ya teman-teman ya. Oke, mungkin seperti itu ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mite kurete, arigatou gozaimasu. Hai.